Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Kotlin. Kotlin sendiri merupakan bahasa pemrograman yang sedang trending di kalangan mobile developer. Dikarenakan dengan maraknya pengembangan aplikasi atau sekarang kita sudah memasuki industri 4.0 yang dimana eh, di di mana-mana sekarang sudah menggunakan berbagai macam aplikasi yang biasanya dibuat dengan salah satu bahasa yang bernama Kotlin. Mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas dasar-dasarnya saja atau pengenalan saja, seperti apa itu tipe datanya atau penggunaannya seperti apa, lalu array-nya, eh, penggunaan array seperti apa, lalu ada collection. Kita akan membahas juga kondisi seperti if else dan when, lalu kita akan membahas tentang loop, dan terakhir kita coba untuk mengatur layout atau tampilan awal dengan menggunakan UI di Kotlin atau di Android Studio sendiri. Mungkin untuk langkah pertama teman-teman sendiri bisa menggunakan eh, Android Studio, ataupun jika memang tidak ingin menggunakan Android Studio, kita bisa masuk ke Kotlin Playground, masuk aja ke dalam webnya. Nah, di sini kita bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang kita buat di Android Studio. Penggunaan website ini cukup mudah. Eh, kita cukup melakukan klik tombol saja keran ini, maka akan jalan sesuai dengan apa yang kita buat. Misalnya kita tambahkan lagi untuk misalnya kita ingin mencetak ini latihan satu, ini pertemuan dua ya. Oke, coba kita run lagi. Nah, maka muncullah teman-teman ya. Tapi kalau pada kasus ini saya akan menggunakan Android Studio ya. Untuk di Android Studio sendiri, pada Kotlin pada di sini pada folder ini kita klik new, pilih Kotlin untuk class and file, lalu pada file kita bebas masukkan nama apa seperti ini, pertemuan 2. Kalau sudah kita pencet enter, maka akan terbentuk ya. Karena kan ini masih kosong. Untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di Kotlin, kita harus menggunakan function main atau function utama dari Kotlin. Oke, seperti ini ya. Kita coba dulu print line. Kita coba dulu testing hi. Oke, untuk tesnya sendiri kita ini ya pakai logcat. Kita coba jalankan di sini. Ada tanda play di sebelah function main. Kita coba jalankan ya, run. Tunggu loading dulu. Oke, di sini ya. Nah, maka muncul ya hi-nya. Oke. Berarti kelas ini berarti sudah jalan. Oke, mungkin kita bisa masuk dalam ke jenis-jenis tipe datanya. Untuk tipe datanya sendiri ada beberapa macam ya. Seperti pada umumnya, seperti ada string, double, integer, float, long, boolean, dan lain-lain ya. Kalau di Kotlin sendiri ada namanya var dan ada namanya val. Oke. Kalau var itu ini value-nya itu bisa diubah-ubah. Sedangkan kalau val ini mungkin kalau di Java bisa dibilang const atau di JavaScript ya bisa dibilang kok jenis tipe data const. Oh bukan, sorry.
bukan tipe data. Ini mirip seperti cons atau let. Jadi nilainya tuh tidak bisa diubah-ubah, nilai tetap. Misalnya B tetap B gitu. Kalau var itu nilainya bisa diubah-ubah ini ya. Untuk penggunaannya ya kurang lebih sama ya. Atau kita coba saja untuk yang var kita coba print dulu. Print A. Oke. Untuk yang val juga print B. Oke. Kita coba run dulu. Oke ya. Oh ya, ini karena tidak print line ya. Jadi kayak 12, harusnya ini 1 sama 2. Oke, baik. Untuk tipe datanya sendiri seperti ini ya. Kita coba menggunakan file saja. Sorry. File. File nilai. File nilai. Ini kita set data untuk yang nilai integer dulu. Integer itu misalnya 2. Tidak ada koma ya kalau di Kotlin. Lalu kita coba dengan nilai double. Kalau nilai double sendiri kita coba hanya menambahkan titik atau koma. Ya, titik. Untuk menginisialisasikan bahwa itu nilai double. Kemudian kita coba nilai float. Nilai float sendiri mungkin kurang lebih sama kayak double. Sorry. Cuman ditambahkan dengan huruf F yang menandakan bahwa itu nilai float. Kemudian masuk ke nilai long. Untuk long sendiri mungkin agak berbeda ya, karena kita harus mendefinisikan bahwa itu nilai long dengan menggunakan titik 2 di filenya. Kemudian kita bisa masukkan angka berapa saja yang kita mau. Oke. Kemudian ada nilai sort atau nilai yang ya sesuai dengan namanya itu pendek ya. Selanjutnya ada nilai byte. Byte sendiri biasanya terdiri dari satu nilai, satu value. Lalu kita coba printkan semuanya ya, print line semua biar tidak beradu untuk nilai integer. Oke, mungkin ada tipe data lain seperti kita ketinggalan ya, seperti ini, nilai string yang kita isikan atau kita inisialisasikan dengan tanda kutip ya, yang menandakan bahwa variabel tersebut merupakan tipe data string seperti halo, ini aku. Oke. Kemudian ada juga nilai boolean. Kita cukup mendefinisikannya dengan value true atau false. Oke. Kita set dengan nilai true saja pada kali ini. Kita coba print kan. Print line nilai string. Oke. Kemudian print line nilai boolean. Kita coba run ya. Oke, mungkin seperti ini hasilnya ya. Mungkin segitu saja untuk yang tipe data. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam array.
Mungkin untuk yang sebelumnya kita coba komenkan dulu terlebih dahulu agar tidak mengganggu ya. Selanjutnya kita masuk dalam array nih. Untuk array sendiri kita coba membuat inisialisasi awal atau variabel yang menampung arraynya seperti ini. Variabel array sama dengan kita menggunakan array of ya. Ini merupakan fungsi yang berguna untuk menampung data-data saja yang kita inginkan, seperti di indeks pertama atau indeks 0 kita akan mengisi dengan tes 1, lalu kedua tes 2, lalu yang ketiga tes 3. Untuk pemanggilannya sendiri kita cukup menggunakan print line, lalu kita coba ini merupakan array index 0 yang berisikan. Karena seperti itu ya. Untuk pemanggilan kalau menggunakan variabel, untuk mencetak dalam tanda kutip kita menggunakan fungsi berikut ya, dolar kurung kawal, lalu kita gunakan array indeks ke 0. Oke, pemanggilan untuk indeks ke 0 seperti ini aja. Lalu kita coba untuk pemanggilan yang ketiga ya. Ini untuk pemanggilan satu persatu. Oh, sorry. Indeks kedua berarti. Menggunakan array 2 kita akan memanggil ini ya, yang tes 3. Lalu gimana sih kalau ingin menampilkan semua indeks yang ada? Kita menggunakan fungsi content di toString. Ini merupakan function yang akan memanggil semua array atau semua isi array dari variable array. Oke. Untuk melakukan pengecekan panjang array, kita cukup menggunakan atau memanggil variable array, lalu kita pilih size ya. Lalu kita akan coba untuk mengambil salah satu array dengan menggunakan fungsi get. Seperti get, kita akan mengambil untuk indeks pertama, yaitu indeks ke ini ya, yang tes 2 itu, dengan menggunakan get 1 untuk memanggil ini ya, yang tes 2. Hal ini mungkin berlaku juga untuk tipe data integer. Kita coba lagi untuk pemanggilan array 2, array of. Kita masukkan dengan menggunakan tipe data integer ya, sampai 5 saja. Supaya tidak lama, mungkin kita coba copy saja dari sini. Oke ya. Cuman kita sini jangan lupa diganti untuk menggunakan array 2 agar kepanggil variabel untuk array 2. Mungkin kita coba run dulu. Oke, seperti ini ya untuk pemanggilan array ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke seperti apa sih itu collection atau mutable. Mungkin sebelum itu kita akan komen dulu terlebih agar tidak mengganggu prosesnya nanti ya. Collection sendiri mungkin hampir sama dengan penggunaan array.
Tapi pada collection ini dia memiliki dua tipe. Pertama itu ada mutable sama ada immutable. Kalau mutable ini kita sendiri bisa mengubah data-data yang ada di listnya. Sedangkan kalau immutable sendiri kita tidak bisa mengubah kata-katanya ya. Oke, mungkin seperti ini penggunaan untuk mutable, mana kita akan membuat variabel dengan nama kata mutable, lalu kita definisikan bahwa itu merupakan mutable list yang menggunakan tipe data string. Kemudian kita akan membuat seperti array lainnya. Cuman kalau array namanya array of, sedangkan ini mutable list of yang mewakili bahwa isi atau indeks ini merupakan tipe mutable. Lalu kita coba print ya. Oke, run dulu sebentar. Oke, seperti ini ya. Maka akan kecetak semua nih seperti ini. List yang menggunakan mutable hi, halo, aloha. Kalau dengan menggunakan mutable kita cukup memanggil variabelnya saja. Sedangkan array kita itu perlu menggunakan ini seperti ini, content div to string, untuk memanggil seluruh isi dari indeksnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan ya, seperti saya bilang tadi, mutable itu kita bisa menambahkan atau menghapus isi data dari indeksnya. Lalu kita coba menggunakan function add high, value-nya high, ke dalam mutable ya, variable ya. Lalu untuk di variable kata mutable sendiri kita akan menghapus data untuk yang ini, high ini. Nah, seperti kalau dicetak ya seperti ini ya. List mutable setelah ditambahkan seperti ini. Ada halo, aloha, hai. Hai kalau yang untuk data pertamanya sudah dihapus ya. Karena kita sudah melakukan hapus data untuk indeks pertama. Kita juga bisa menggunakan function shuffle atau function untuk mengacak data indeks. Seperti ini ya hasilnya. List mutable setelah shuffle maka akan teracak atau sorry bukan teracak ya, dia seperti nge-swap. Semisal ya seperti sini lah, awalnya kan seperti ada halo di awal, kemudian aloha, sini hai. Karena kan kalau setelah di shuffle maka indeks yang paling akhir tadi kan maju ke menjadi indeks ke 0. Sedangkan dari indeks ke 0 akan berganti posisi dengan indeks paling terakhir. Oke, seperti itu ya. Setelah itu kita masuk ke dalam immutable. Immutable sendiri ya tidak bisa diubah datanya ya. Seperti ini ya. Kita coba membuat variabel kata immutable. Lalu kita definisikan dia sebagai list string dengan tipe data string yang berisikan value dari kata immutable, atau bisa dibilang kata immutable ini mengambil data dari kata mutable yang berisikan seperti hi, aloha, halo. Setelah itu di print ya. Seperti ini tampilannya, ada hi, aloha, halo.
Kemudian kita coba untuk memanggil indeks pertama atau indeks 0 dari variabel kata immutable ini yang mengambil data dari ini ya. Ini mendapatkan value high ya. Kemudian kita untuk selanjutnya kita coba untuk membuat variabel namanya coba set dengan menggunakan set. Sedangkan ini berbeda ya dengan yang tadi ya. Seperti kalau yang tadi itu kita menggunakan list, sedangkan ini set dengan tipe data string. Lalu kita set off indeksnya seperti ini. Ada belajar di indeks 0, indeks 1 pemrograman, indeks 2 ada mobile. Kita coba untuk print untuk yang coba set ini ya dengan menggunakan set. Maka pemanggilan untuk set atau penggunaan untuk set tuh mungkin seperti ini ya. Lalu ada map dengan menggunakan dua tipe data, yaitu integer dengan string yang isi mapnya sendiri ada inisialisasi 1 untuk Sumaya, lalu yang kedua untuk Resti, dan 3 untuk Ramadhani. Mungkin seperti itu ya penggunaan untuk mapnya. Untuk map sendiri kita menggunakan function, bukan function ya. Ini seperti memanggil value dari variabel submap ini. Baik ya, setelah collection kita akan coba masuk ke dalam if else. Mungkin teman-teman ya familiar lah ya dengan atau sering kita menggunakan if else ini ya, karena di setiap kasus itu mungkin setidaknya ada beberapa kondisi yang memiliki percabangan ya. Seperti kita coba saja dalam sini kita masukkan kasus seperti ganjil genap. Kita masukkan nilai sama dengan 2. Kita set dulu ya nilainya. Lalu kita menggunakan if. Jika nilai modulus 2 sama dengan 0, maka kita print line. Pertama itu kalau berhasil berarti genap ya. Kalau gagal berarti ganjil. Oke. Ya, sini ya. Kita coba lagi misalnya untuk membandingkan dua nilai. Misalnya untuk nilai A sama dengan 4. Lalu nilai B sama dengan 5. Jika jika A kecil dari B, kita coba print saja. Kamu hebat. Tidak. Atau misalnya kita masukkan kondisi lain. Else if dengan kondisi semisalnya A lebih besar dari 2, maka kita coba print line kamu jago. Lalu kita coba satu kondisi lagi ya, dimana jika B sama dengan 5 atau 3 saja ya.
maka print line kamu keren. Oke, coba run ya. Mungkin ya inilah dapatnya karena di kondisi ini sudah true. Oke, kemudian kita masuk ke apa namanya, when atau kapan ini, maka ini mungkin seperti ya. Kita coba vokal saja deh, vokal sama dengan tanda kutip A atau O. Kita menggunakan fungsi when vokal. Oke, ini kita buat saja dulu ya. Untuk vokal A, ini merupakan vokal A. Untuk cara baca sendiri mungkin seperti ini. Untuk I atau jika I, maka tanda panda ini mewakili makna maka ya, atau mewakili tanda true. Maka kita cetak untuk vokal I, maka ini merupakan vokal I. Oke, kita coba untuk semuanya. Tuh, ke semua. Ini nih. Kalau value-nya mungkin sama, maka akan terjadi error ya. Atau ada keambiguan. Sistemnya akan bingung. A, I, U, E, O. Ini untuk vokal U, E, O. Jika kemungkinan kalau misalnya tidak ada yang true di antara ke 5 kondisi ini, maka kita bisa menggunakan fungsi else ya. Kita print saja print line huruf konsonan saja, konsonan. When ini mungkin bisa dipakai untuk percabangan yang memiliki kondisi lebih dari 2, semisal ini ya, dengan dalam kasus untuk mencari nilai vokal. Kita coba run lagi. Oke. Pada variabel ini kan kita sudah mendefinisikan bahwa dia itu memiliki value O ya. Nah, jadi dia akan mencari jika value O ketemu di antara beberapa kondisi ini, maka dia akan menjalankan perintah ini. Oke. Baik ya, mungkin untuk vokal untuk function, bukan function, untuk percabangan when gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perulangan. Mungkin penggunaan perulangan sendiri kita sudah sering kita jumpai ya, apalagi dengan menggunakan for ya. Cuman kalau untuk perulangan di Kotlin ini mungkin sedikit berbeda. Coba saja kita tes namanya count saja. Countnya isinya 5. Oke, lalu kita buat variabel untuk nilai kampung ya. Oke, kita coba menggunakan for.
Kita definisikan di sini I saja ya, karena sudah ya ke dimana-mana for itu defaultnya pakai I. Lalu kita coba in dari 1 hingga countnya terpenuhi. Oke, lalu kita coba untuk melakukan apa namanya, penjumlahan ya. Sorry, kayaknya bukan sini, bukan var ya. Kita pakai var karena var itu nilai tetap ya. Sedangkan var itu sekarang nilainya sendiri kita bisa mengubah-ubahnya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita coba cetak print line sum. Oke, ada 15 ya. Oke ya. Kenapa dia bisa dapat 15? Karena nilai I ini akan terdefinisikan bahwa dia itu memiliki value 1. Lalu dari jika apa ya? Karena dia 1, dengan kondisi kita ngeset kondisinya itu ini ulangan itu akan berhenti jika 1 ini akan menyentuh angka 5. Oke, berarti dia akan ada 5 kali, setidaknya ada 5 kali perulangan ya. Dalam artian dalam perulangan pertama dia akan mendapatkan value 1. Oke. Lalu di yang kedua, dikarenakan I-nya itu sudah mencapai angka 2, maka dia itu pada perulangan kedua itu berarti 1 ditambah 2 ya sama dengan 3 ya. Lalu yang ketiga, karena di value sum-nya ini dia sudah ada 3, sedangkan yang di count-nya sendiri I-nya naik menjadi 3, maka hasilnya akan 6. Oke, ini perulangan 3 ya. Di sum sendiri berarti ada 6. Kalau di I sekarang kondisinya berapa? 4 berarti ya. Kalau 4 berarti dia akan menghasilkan 10. Oke. Di sum sendiri sekarang 10. Lalu di count-nya atau I berarti memiliki value 5. Oke, berarti 15 ya. Terpenuhi kan? Hasilnya seperti ini. Mungkin cara hitung untuk untuk for di Kotlin sendiri sedikit berbeda dengan perulangan pada bahasa lainnya ya. Oke, mungkin segitu saja untuk yang tipe data ya. Kita coba masuk ke ini, ke layout lagi ya. Kita coba otak-atik layoutnya. Mungkin untuk layoutnya sendiri kita bisa masuk ke folder res. Kemudian di sini ada folder layout ya. Masuk ke dalam sini saja. Oke. Mungkin kalau teman-teman kalau misalnya layout ini tidak tampil, kita bisa pilih sini saja. Kita bisa pilih untuk dia seperti ini, atau dia mau full codingan, atau mau full layoutnya saja. Mungkin kalau untuk sekarang kita coba untuk gini aja ya, setengah aja ya. Oke, besar dulu. Kalau warna biru ini bisa dibilang seperti blueprintnya, sedangkan ini hasilnya. Kita bisa ngubah juga untuk desainnya sendiri. Kalau misalnya mau fokus ke desain, kita bisa ubah ke desainnya saja. Kalau misalnya ke blueprint saja, kita bisa ubah. Kalau misalnya ingin kedua-duanya tampil, kita bisa ubah ya sepertinya. Terus sekarang mungkin kita pilih desainnya saja.
Oke, untuk settingan-settingannya sendiri, atau kita ingin menambahkan sesuatu, mungkin ini bisa kita hapus saja. Semisal kita ingin mau menambahkan button ya, oke button. Lalu teks, kemudian mungkin number ya kalau mau ya. Oke, ini dia. Oke, kita bisa mengubah sesuai dengan apa yang kita mau sini, misalnya ukurannya, tata letaknya gimana saja. Oke, kalau untuk mengeceknya sendiri kita bisa menjalankannya dengan menggunakan running device ya, seperti ini ya. Kita coba running dulu. Baik teman-teman ya, tadi ada sedikit kesalahan atau error dari main activity-nya dikarenakan ini tadi set content view, set content view atau R-nya ini missing. Atau bentar saya coba buka lagi. Sebelumnya tadi saya ini ya membuat project baru ya. Setelah saya buat ternyata bisa. Sebelumnya juga udah saya cari-cari apa kesalahannya dan entah kenapa tidak bisa juga ya. Oh sorry, salah buka. Kayak salahnya di sini set content view-nya. Itu katanya overload resolution ambigu between candidates unresolved reference R. Udah saya coba juga import yang R, ternyata activity main-nya juga error dan main sini juga error. Setelah saya cari dan juga saya sudah ngevalidasi chats dan coba untuk beberapa kali untuk clean project sama reboot project, hasilnya juga nihil ya, tetap gini-gini juga errornya. Jadi oleh karena itu saya coba untuk membuat project baru. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, ini kan kosong nih. Jadi kita coba add yang baru. Bagusnya kita coba layout it-nya. Kita coba kalkulator ya, buat kalkulator ya, kalkulator biasa kan untuk membandingkan dua nomor, atau membuat kalkulator cuman untuk operator tambahan aja tuh, tambah angka aja ya. Oke, kita letak dulu ya. Bentar. Oke, kurang lebih gini lah. Oke, diurus. Kita kasih ini untuk hasilnya, sedangkan ini untuk tombol submit ya. Oke ya, gini ya kurang lebih. Terus kita atur dulu sebentar kalau untuk yang text view ini kita ganti namanya jadi kalkulator, terus tambahin Android text size untuk ngatur ini ya, ukuran teksnya. Kalau sebesar ini kayaknya kurang deh ya, tambah lagi ya, 4 3 deh, 3. Terus tambah lagi Android text style, ada nggak ya untuk bold? Ya bold. Oke, jadi gini ya. Nah, oke, kalkulator untuk operator tambahan aja soalnya. Tambah lagi deh biar nggak ambigu. Ini gini,
Oke, untuk yang ini mana dia codingannya? Oke, ini ya. Kita ganti tambah aja. Untuk Texasnya kita copy aja, coba ukurannya ini tadi. Oke, ini dia. Ukurannya itu 17 ya. Oke lah, oke 17. Enggak. Oke ya. Kalau ini mungkin kita ganti jadi hasil. Oke. Kita coba jalankan ya. Kita refresh dulu emulatornya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena setiap elemen yang di sini dia tidak tahu tempat pastinya. Jadi semua elemen di sini akan menyatu atau letak di sini, tumpuk di pojok kiri atas. Solusinya gimana? Oke, berarti setiap elemen ini kita kasih ini jaraknya. Kalau pakai UI ya. Pakai UI. Ini kita tinggal pencet aja ini yang bulatan ini kita arahkan ke atas. Oke. Ini berarti dia sudah memiliki jarak ini seperti ini ya. Sudah ada memiliki jarak sebesar 40. Kemudian untuk kiri kanannya jangan lupa. Oke, untuk kanan juga ya, kiri juga. Nah, sekarang dia sudah memiliki jarak sendiri. Kita coba jalankan dulu sebentar. Oke ya, setelah di set ukurannya atau jaraknya jadi seperti ini ya. Ini juga berlaku untuk yang lain. Bedanya, kalau elemennya di bawah, kita tidak perlu set ke atasnya langsung atau garis tepi atasnya. Cukup dengan elemen di atasnya saja. Seperti ini. Oke. Sini ya bisa dilihat ya, sudah memiliki jarak ya. Jangan lupa untuk kiri sama kanannya. Begitu juga dengan elemen yang lainnya. Sorry, salah tarik. Oke ya, seperti ini ya. Untuk button mungkin kita ganti dulu namanya. Submit dulu ya. Atau hitung. Oke. Untuk ID ini perlu diperhatikan kali ini ID. Setiap ID ini akan kita pakai untuk perhitungan nanti. Seperti ini. Coba kita ganti ID-nya menjadi angka 1. Nah, hasilnya agak berantakan kan? Karena ID yang kita pakai ini, kita ganti ini, pada tempat lain sudah berubah seperti ini, bakal merah. Nah, di sini juga kita akan ganti sesuai dengan ID yang telah kita ganti tadi. Ke 1 ya. Oke, normal lagi ya. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini enggak. Ini ya. Kalau yang ini kita pakai angka 2. Oke. Apa nih? Oh.
Lalu untuk buttonnya kita ganti aja lah ya namanya, dihitung. Mungkin kecil aja biar nggak bingung. Hitung. Oke ya. Oh ini ada nih. Hitung. Lalu untuk yang hasil mungkin kita ganti jadi hasil aja. Oke, nggak ada error ya. Kita jalankan dulu ke emulatornya. Oke, jadi begini ya bentuknya ya. Untuk menjalankannya tentu saja kita perlu beberapa perintah atau sintaks. Sebelum kita lanjut, hal yang pertama itu kita akan melakukan import. Oke, gimana ya? Kita buat variabel dulu ya. Kalau misalnya angka 1. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi asli. Langkah pertama kita akan membuat variabel baru dengan nama angka 1 yang mengambil ini namanya edit text ya, mengambil edit text. Oke, sama dengan find view by ID, lalu r id edit text. Oke, ini kenapa merah? Karena kan kita belum import class edit text-nya ya. Oh sorry, untuk yang ini kita mengambil ID yang namanya angka 1, disesuaikan ya ternyata. Kurang kita pakai, kurang kita pakai ya. Lalu kita buat untuk file angka 2, samain aja edit text sama dengan find view by r. Ini hapus, tambah r jadi id titik angka 2. Oke ya, itu untuk kolom angka. Untuk kolom inputannya. Lalu kita buat juga untuk button. Tadi namanya hitung, kita buat juga hitung ya. Nah, menggunakan button, lalu find view by id r id hitung. Oke, ini merah karena kita belum masukkan atau import sebenarnya. Copy aja. Button. Oke, setelah itu satu lagi deh untuk text view, soalnya text view. Oke, file hasil 2 text view sama dengan find by id r.id text view. Tadi itu ID-nya hasil. Oke, hasil ya. Oke, untuk button kita menggunakan set
Event. Oh, sorry. Untuk algoritmanya, kita membuat algoritma untuk buttonnya. Maka dari itu kita akan mengambil hitung dot set on click listener. Jadi ketika dia diklik, maka algoritma ini akan jalan. Kita akan mengambil atau membuat file result deh, biar enggak waduh, result. Ya, kita akan membuat variabel baru namanya file hitung 1 misalnya, yang menampung nilai angka dot text angka 1 dot text dot to string. Kemudian kita membuat juga file hitung 2 yang isinya angka 2 dot text dot to string. Kemudian kita membuat juga ya untuk file result yang isinya hitung 1 dot to integer. Kita akan mengkonversi dari tipe data string menjadi integer, ditambah karena operator yang kita inginkan itu merupakan tambah, hitung 2 dot to integer juga. Oke, ini ya. Untuk mengambil hasilnya, kita akan menggunakan hasil dot text sama dengan result dot to string untuk mengkonversinya kembali menjadi sebuah tipe data string ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba jalankan. Misalnya 12 angka yang ingin kita masukkan pertama, lalu tambah dengan 3. Oke, coba hitung. Oke, 15 hasilnya. Berarti dinyatakan bahwa algoritma ini sudah jalan ya. Untuk yang lainnya juga begitu. Kita juga bisa menambahkan macam-macam paletnya seperti apa. Mau image lah, mau teksnya seperti apa, passwordnya. Yang paling penting itu diperhatikan ID-nya, tata letaknya untuk atas kiri kanan. Kemudian pada main activity jangan lupa untuk import, membuat inisialisasi, kemudian dan juga algoritmanya. Oke ya. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.